Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita di Adars yang kelima yang akan dipandu oleh Ustadz kita kepada Ustadz Eno Hafizahullah Ta'ala. Saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Ya, barakallahu fiik. Insan, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي جعل العلم حفظا وفهما وألبس من شاء من أهل عقلا وحكما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوثا صدقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تحديدا وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, kebaikan, taufik dan segala hal yang menurut kita itu merupakan kenikmatan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya tersebut. Salam dan salam semoga tercurahkan selalu kepada kekasih kita, qudwah kita, Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi assalatu wassalam. Baik, kemudian teman-teman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas fursah ya, yaitu opportunity, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa menuntut ilmu, ya, mempelajari sebuah usul di dalam agama kita, sebuah basic asas fondasi dalam agama kita, yaitu bahasa Arab yang Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Hendaknya kalian pelajari bahasa Arab karena ia merupakan sebagian dari agama kalian. Ya, bahasa Arab itu merupakan part dari agama kita. Artinya nggak bisa dipisahkan antara Islam dengan bahasa Arab. Ya, bagaimana mungkin mau dipisahkan antara Islam dengan bahasa Arab? Sementara di antara kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita itu berkaitan dengan bahasa Arab. Allah tetapkan syahadat bagi orang yang ingin memeluk Islam, syahadat dengan bahasa Arab. Allah wajibkan kita mengerjakan sholat 5 waktu, bacaan sholat semua dengan bahasa Arab. Ya, Allah kemudian perintahkan kepada kita untuk untuk melaksanakan ibadah saum, ya. Ketika kita berpuasa, ketika kita berbuka, itu semua rangkaian doanya dengan bahasa Arab. Demikian pula zakat dan juga ibadah haji semua dengan bahasa Arab. Ya, maka betullah kata Umar bin Khattab, kita diperintahkan untuk mempelajari bahasa Arab karena ia merupakan bagian dari agama kita. Coba perhatikan ke layar ya. Bahasa Arabnya buku apa kemarin? Kitabun. Kitabun. Oke. Bahasa Arabnya meja? Maktabun. Maktabun. Itu kan baru satu aja ya. Kita sebutkan benda-benda itu aja. Maktab, meja, kitab, buku, kolam, pulpen, dan seterusnya. Nah, kita mau menjadikan buku tersebut milik seseorang. Kita mau menjadikan buku tersebut milik seseorang. Misalnya bukunya si Ali, bukunya Pak Eka, bukunya Pak Misbah, bukunya Pak Imam, ya bukuku, bukumu, kayak gitu. Bukunya si Muhammad. Nah, itu yang akan kita pelajari di bab kelima ini kayak gitu. Mau menyandarkan sebuah benda kepada si pemilik. Itu pahami dulu. Menyandarkan sebuah benda pada si pemilik. Jadi ada sesuatu yang dimiliki, berarti si bendanya ini ada yang memiliki. Nanti orang, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita mau bilang bukunya Muhammad, itu bukan kitabun Muhammadun, bukan. Bukan kitabun Muhammadun, bukan. Mejanya guru, kita nggak bilang maktabun al-mudarrisu, bukan. Tapi ada kaidahnya di dalam bahasa Arab bagaimana cara menjadikan dua kata tersebut menjadi satu kesatuan. Oke, dan itu yang akan kita pelajari di bab kelima ini. Nah, maka perhatikan teman-teman di sini sudah dituliskan, ya. Kalau kita mau mengucapkan bukunya Muhammad, kita tidak bilang kitabun Muhammadun, no. Tapi kita ucapkan kitabu Muhammadin. Kalau kita mau bilang mejanya Pak Guru, bukan kitabun al-mudarrisu, bukan. Tapi kita ucapkannya apa? Maktabul mudarrisi. Perhatikan, ada terjadi perubahan nggak di sini?
ada. Ada Ustaz. Apa Imam perubahannya? Itu Topiknya kasro ya. kasroh. Apanya kasroh, Pak? Iya, Apanya sing kasroh, Pak? yang pemiliknya. Pemiliknya, Mumtaz. Pemiliknya kasroh. Si Muhammad yang semula dhammah ini, teman-teman, semula dhammah dia berubah jadi kasroh. Baik, perhatikan ya. Terus kemudian apa lagi? Ada hal lainnya? Kitabnya Kitab, Dhamma kenapa kitabnya? Pun yang Dhamma harusnya Ah, di sini aslinya adalah tanwin. Aslinya tanwin, kitabun. Tapi ketika dia dijadikan milik seseorang, menjadi sesuatu yang dimiliki, maka hilang tanwinnya. Menjadi harakat dhammah Dom. aja. Tidak di tanwin. Dan Nah, perihal ini, tanwin. perihal ini akan kita pelajari di bab yang kelima ini. Ya, contoh lain. Mejanya Ali. Berarti bahasa Arabnya gimana? Mejanya Ali. Maktabu Maktabu aliyin. Bagus. Maktabu Aliyin. Pulpennya Abbas. Qalamu Abbasin. Qalamu Abbasin. Oke, barakallahu fikum. Poinnya, catatannya gini, teman-teman. Dari dua kata ini, kata yang pertama, ya, ini tercegah dari dua hal. Sesuatu yang dimiliki tercegah dari dua hal. Yang pertama, tercegah dari alif lam. Oke? Yang dimiliki nggak boleh pakai alif lam. Berarti nggak boleh kita bilang al-kitabu Muhammadin. Mamnu'. Itu yang pertama. Tercegah yang pertama. Yang kedua, dia tercegah dari tanwin. Tercegah dari tanwin. Nggak boleh kita ucap kitabun Muhammadin. Mamnu'. Nggak boleh. Ya. Bisa dipahami? Dua hal yang tidak boleh ada pada sesuatu yang dimiliki. Yaitu alif lam sama tanwin. Tidak berkumpul dua hal ini pada sesuatu yang dimiliki. Adapun untuk si pemilik cuman satu aja syaratnya dia. Apa? Yaitu di kasroh. Si pemilik syaratnya harus dalam kondisi kasroh. Dan nggak usah ditanya lagi, kasroh biasa atau kasroh tain, itu nggak usah ditanya ya. Kalau kasroh berarti mencakup keduanya. Kecuali Anda detilkan antara dhamma atau dhammatain seperti tadi, maka itu berarti beda. Oke. Coba siapa yang mau ngulangin syarat yang tadi? Siapa yang mau menyimpulkan? Mengulangi? Syarat, Ya siapa? syarat itu yang ini Ustaz. Siapa anak itu siapa? Saya mau nanya Ustaz, itu syaratnya itu yang kata apa namanya? Yang kasroh tain. Tidak Iya, boleh tanwin. Ya, Balkis, kenapa Balkis? Nah, syarat dua kata tersebut ya, yang memiliki sama yang dimiliki. Berarti jadi ada tiga tuh teman-teman ya. Kalau yang dimiliki syaratnya ada dua. Kalau yang memiliki syaratnya satu. Tuh. Mm-mm. Nanti yang miliki ini boleh nggak pakai alif lam? Boleh. Boleh pakai alif lam. Karena syaratnya cuma satu, harus di kasroh gitu. Mau pakai alif lam nggak pakai alif lam nggak masalah. Ayo Pak, siapa yang mau nyimpulin penjelasan tadi? Dan ini harus disimpulkan. Ummu Al-Faro ya. Ya Ustaz. Coba simpulkan tadi penjelasannya. Oke. Jadi jika suatu benda itu apa namanya dimiliki oleh seseorang, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pada kata benda itu tidak 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 ada alif lam. Kemudian yang kedua, pada si pemilik benda tersebut akan diharokatkan apa namanya nih kasroh. Ya, bagus. Ada tambahan lain nggak? Itu masih kurang catatannya berarti. Untuk yang dimiliki tidak boleh di tanwin. Ya, Ummu Al-Faro ya, bukan hanya alif lam saja, tapi dia juga Oh tidak ya, sama ini ya domahnya ya. tanwin. Tanwin Ya, itu nanti tanwin, bebas, tanwin. bisa
dhammah kah, fathah atau kasroh. Yang penting jangan tanwin. Gitu. Tidak ada alif lam dan Ya, silakan tanwin. kalau mau ditanya yang lain boleh tanya dulu sebelum kita lanjut. Artinya beda nggak, Ustaz? Kenapa, Pak? Apaan? Gimana? Yang ada alif lamnya itu artinya beda apa enggak? Sama, Pak. Yang Artinya yang si beda-beda. pemiliknya, pemilik yang pakai alif lam sama yang enggak Sama saja, Pak. Artinya. sama. Iya. Ada lagi yang lain? Oke, anak harap kalau tidak ada yang tanya, insya Allah berarti sudah bisa dipahami ya. Tadi Ustaz, afwan Ustaz. Boleh diulangi nggak Ustaz? Belum Jadi, ini masih bingung, oke, masih jadi gini bingung. Bu Dewi. Bu Dewi, bahasa Arabnya pulpen apa? Kolamun Ustaz. Kolamun ya. Bahasa Arabnya eh, Abbas apa? Nama laki-laki kemarin. Abbasun. Abbasun. Abbasun kan ya. Oke. Sekarang Bu Dewi misalnya mau bilang pulpennya si Abbas gitu. Pulpennya si Abbas. Bu Dewi jangan ucap kolamun Abbasun, bukan. Tapi jadi kolamu Abbasin. Pulpennya si Abbas. Bukunya Abbas berarti kitabu Abbasin. Rumahnya si Abbas, baitu Abbasin. Polanya sama tuh, semuanya kayak gitu pokoknya. Nanti apanya lagi? Kursinya si Abbas, mejanya si Abbas, dan seterusnya. Polanya sama kayak gitu. Benda yang dimiliki, jangan kasih alif lam, jangan kasih tanwin. Nah, si Abbas, jadikan dia kasrah. Paham, Bu? Kasrahnya kasrotain berarti ya Ustaz. Nah, itu nggak usah ditanya ya, Bu ya. Mau kasroh, mau kasrotain. Pokoknya sesuai. Kalau dia nama laki-laki, tanwin berarti yang kemarin kita belajar, ya. Iya. Oke? Oh, Ustaz. Barakallahu Syukran fiikum. Ustaz. Al-afu. Nah, kita lanjutkan sekarang, teman-teman. Kita akan baca percakapan antara Said sama Yasir. Baik. Nah, ini yang seperti ini kecepatan nggak penjelasannya? Coba, anak tanya teman-teman. Kecepatan nggak? Ustaz. Afwan Ustaz. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Oke, nggak masalah. Ya, Masih mencerna Ustaz. masih mencerna. Iya, masih mencerna. Nah, itu ditanya aja kalau Masih gitu. agak bingung Ustaz. Oke, Anda berikan setiap menjelaskan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan. Itu untuk mengkonfirm juga, paham nggak sih dengan yang dijelaskan tadi gitu. Kalau belum, tanya aja. Ya, Afwan mau tanya Ustaz. J. Itu yang apa namanya kasro apa namanya kalau yang tidak pakai alif lam itu yang nama aja ya, yang subjek manusia gitu. Betul. Ya, betul. Oh, berarti kalau yang alif lam itu yang subjek yang tidak berakal gitu maksudnya. Enggak juga, yang berakal juga. Misalnya Al-Mudaris masa nggak berakal? Ya kan? Oh, maksudnya yang nama-nama kan beda sama yang Hanya profesi gini, atau ya, barakallahu fikum, bagus ya. Nama orang nggak di alif lam, gitu dulu. Nama orang nggak di alif lam. Misalnya Al-Muhammad, Al-Ali, Al-Abbas. Tidak ya? Oh, Terus apa iya lagi? iya. Berarti Al-Khalid. kecuali yang nama ya yang nggak boleh alif lam ya Ustaz. Ya, Ya, syukur Ustaz. afwan. Ya baik, kita lanjutkan. Nah, kita baca percakapannya antara Said sama Yasir. Nah, ini kan ada yang dihapus harokatnya tuh ya, teman-teman ya. Ada yang dihapus harokatnya. Nah, ini gimana cara kita baca? Ya, kita pahami kaidah yang sudah dipelajari. Kan nggak masalah. Yuk, kita baca satu-satu dulu. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Kita Muhammadin hada ya La hadza kitabu Hamidin. La Baik, itu aja. Ya, perhatikan di sini. Ada hamzah istifhamiyah, kata tanya. Kemudian di sini ada kitabu Muhammadin, bukunya si Muhammad. Kemudian di sini teman-teman ada kaidah juga yang dikenalkan, ya. Ada namanya harfun nida. Huruf ya dalam bahasa Arab namanya adalah harfun nida, huruf panggil. Hei, wahai. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ya di situ namanya harfun nida. Ya akhi, ya ukhti. Nah, itu hey hey hey.
Itu namanya harfun Tidak. nida. Nama orang yang semula kita pelajari kemarin, nama laki-laki itu kan pakai tanwin ya. Muhammadun, Aliun, Khalidun, Abbasun, Ammarun, wahakadha. Tapi di sini Yasir kenapa nggak pakai alif, nggak pakai tanwin? Karena sudah diawali oleh harfun nida. Karena diawali harfun nida. Berarti jangan pakai tanwin. Ya Muhammadu, kaifa haluk? Muhammad, gimana kabarmu? Gitu. Ya Aliyu, aina kunta? Gimana kamu, hai Ali? Pokoknya jangan pakaikan dia tanwin. Hilang tanwinnya bila ada harfun nida. Bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Baik. Berarti terjemah kalimat ini gimana? Nah, perhatikan kalau kita dapati ada harfun nida seperti ini, letaknya itu di akhir, terjemahnya di awal. Wahai Yasir, gitu. Wahai Yasir, apakah ini bukunya Muhammad? Boleh juga kita ganti ahadza kitabu Muhammadin ya Yasir. Susunannya seperti itu boleh juga. Dan seperti ini boleh juga diakhirkan hadanya. Intinya adalah bertanya, apakah ini bukunya Muhammad? Wahai Yasir. Kemudian Yasir jawab, la hadza kitabu Hamidin. Bukan. Ini adalah kitabu Hamidin. Bukunya si Hamid. Nah, kayak gitu. Sekarang Anda pinta teman-teman latihan membaca ya. Coba dari Bu Ainun. Bu Ainun lanjutkan. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Ya, artinya Di mana bukunya Muhammad? baik, bagus Bu. Berikutnya Ibrahim. Huwa 'alal maktabi hunaka. Di sana bukunya apa Ustaz artinya? Baik. Itu di sana bukunya ada di atas meja. Barakallahu fiik. Di sini ada kata baru ya, hunaka, hunak. There. Hunaka. Hunaka. Di sini, di sana, di sini, Oke. di sana. Jadi kalau hunaka di sana, kalau kaknya dibuang jadi huna aja. Huna di sini. Hunaka. Oke. Nah, terjemahnya gimana Ibrahim? Huwa, berarti apa nih huwa? Maksudnya huwa ini apa? Kata tunjuk. Kemarin kita belajar juga ya, bukunya ya. Muhammad Kembali ke ada di siapa? atas meja Atau dia. kembali ke apa? Ini. Yang ditanya kitab Muhammad, bukunya si Muhammad, maka kita terjemahkan huwa di sini berarti adalah bukunya Muhammad ada di Atas meja di atas sana. meja di sana. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya Bu Khairiyah. Nah, Ustaz. Ya, Waf. Aina Ini. Apa? buku Aina daftaru Ammarin. Di mana buku tulis Ammar? Ya, daftar nih buku tulis ya. Daftar buku tulis. Di mana buku tulisnya Ammar? Jadi kalau kitab tuh seperti ini kitab. Yang udah ada isinya. Kitabun yang sudah ada isinya seperti ini. Kalau buku yang kita miliki buat catat-catat ini bukan kitab. Tapi apa namanya? Daftar. Ya. Al-farq baina kitab wa daftar seperti itu. Oke, yang berikutnya. Bentar. Bu Fitri. Wa ala maktabi. Wa ala maktabil mudarisi. Oke. Ya, apa, Bu? Di atas meja guru. Ya. Huanya apa nih huanya? Wa Huwa itu apa? Kembali ke mana? Kembali ke daftar. 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 Buku tulis Ammar. Buku tulis Ammar ada di atas meja guru. Berada di atas meja Meja guru. guru.
Baik, bagus Bu. Berikutnya Bu Aprilia. Qalamu man hadza ya Ali. Mm-mm. Qalamu man hadza ya Aliyu. Artinya apa? Siapa ini? Ini siapa yang baca? Ya, siapa tadi yang baca? Bu Aprilia bukan? Saya Ustadz, tapi bukan tadi yang jawab bukan saya Ustadz. Saya mau jawab, udah Maaf duluan. Ustaz, tadi kebuka. Tadi Oke, kebuka. Oke. Ayo coba Bu Aprilia. Qalamu man hadza Qalamu man hadza ya Ali. Qalamu man hadza ya Aliyun. Ayo, gimana tadi setelah ya? Boleh nggak ditanwin? Qalamu man hadza ya Aliyu. Oke. Di mana pulpen Ali. Coba. Qalamu man. Ini kan kalimat tanya ya. Kalimat tanya. Berarti ada kata tanyanya nggak? Ada. Mana kata tanyanya, Bu? man. Man, betul. Hadza. Qalamu man hadza ya Aliyu. Pulpen siapa? Gitu. Pulpen, iya, pulpen siapa ini? Ya Ali. Pulpen siapa ini, wahai Ali? Kitabu man hada, buku siapa ini? Maktabu man hada, meja siapa ini? Baitu man hada, rumah siapa ini? Dan seterusnya. Dan ini uslub juga. Ibarah, kalau teman-teman mau nanya benda milik siapa, rumusnya kayak gini. Benda, kemudian milik siapa, rumusnya seperti ini. Sebutkan nama bendanya, kemudian pakai man hada. Rumah siapa? Ini berarti pakainya apa? Baitu man hada. Kasurnya siapa? Berarti sariru man hada. Kayak gitu. Kemudian, Kalau misalnya Ustadz, kenapa nggak kolamun? Ya, pertanyaan Kolamun bagus. man hadza. Pertanyaan bagus. Kenapa nggak kolamun? Padahal kan nggak ada alif lamnya ya, Bu ya. Ya, Ustadz. Oh, ini hilang nih tanwinnya. Gitu. Bagus ya. Jawabannya adalah karena pulpen ini akan dimiliki oleh si man. Ali. Nah, pulpen ini akan dimiliki oleh si man. Man ini adalah pemilik si pulpen. Ingat tadi kaidahnya, sesuatu yang dimiliki nggak boleh dikasih alif lam. Itu jawabannya, Bu. Alif lam. Oh, begitu. Itu jawabannya. Oke? Baik Ustadz, syukran. Nah, oke. Man ini kan hanya untuk akil yang kita belajar di awal itu. Ya kan? Man hanya untuk akil yang berakal, untuk orang. Maka man ini adalah si pemilik kolam. Kolam adalah yang dimiliki nih. Maka jangan kasih dia tanwin, jangan pula pakai alif lam. Jangan kasih tanwin. Baik, yang berikutnya. Ummu Nisa. Tafadhali Ummu Nisa. Hadza qalamul mudarrisi. Hmm. Pena ini milik guru. Baik, ini penanya guru. Ini penanya guru. Barakallahu fiik. Berikutnya Ummu Suhail. Ustadz. Aina hakibatul mudarrisu Ayo. mudarrisi. Di mana pulpennya guru itu? Tiba, ini kosakata baru ya. Di mana tasnya guru itu? Iya, barakallahu fiik. Hakibah artinya tas. Di mana tasnya guru itu? Berikutnya Amira. Jawab bawahnya. Iya. Iya, tahtal Di bawah meja. tabi. Ulangi bacanya. Hiya tahtal maktabi. Iya, tahtal maktabi. Nah, artinya apa? Hiya meja. Hiyanya itu maksudnya apa hiya di sini? Tas. Ya, Amira dulu jawab. Hiyanya apa, Amira? Mana suaranya? Maksud hiya di sini adalah hakibah ya.
Kenapa teman-teman pakainya hiya? Apa jawabnya? Karena Habibah mu'annas. Tamar Yang kemarin kita pelajari ada tamar butohnya. Dia pakainya hiya. Tahta ini termasuk preposition juga, artinya di bawah. Tapi dia bukan huruf jar, beda sama yang kemarin kita pelajari ya. Jangan dimasukkan dia ke huruf jar. Ini namanya dzarfu al-makan, keterangan tempat. Kasih catatan, namanya dzarful makan, keterangan tempat. Nah, kata yang letaknya setelah dzarful makan diharakati kasroh. Di bawah meja, tahtal makta, di bawah kursi, tahtal kursi, yi di bawah kasur, tahtas sari. Nah, kasih Ustaz catatan. Afwan tadi apa namanya? Tahta itu apa? Kan di bawah itu apa? Darsul. Ya, ini anak kasih catatan deh. Lihat ya. Tahta ini termasuk dzarful makan. Dzarful makan itu artinya apa? Keterangan tempat. Oke, kemudian kata yang letaknya setelah dzaraf maka diharakati kasroh. Gitu. Kata yang letaknya setelah dzaraf maka diharakati kasroh. Sudah ya? Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau antum ditanya nih, teman-teman, ditanya, ini kenapa al-maktabi ya? Kan nggak ada alanya, kan nggak ada fi-nya, kan nggak ada min, nggak ada ilahnya seperti yang kemarin kita pelajari. Kok bisa kasro dia? Terus kemudian kan nggak ada pemiliknya di sini. Ya, ada pemiliknya nggak? Atau ada sesuatu yang dimiliki nggak? Nggak ada. Jawabannya karena sebelumnya diawali oleh dzaraf. Itu jawabannya. Kenapa al-maktabi di sini kasro? Karena sebelumnya diawali oleh dzaraf. Kita skip bagian latihan 1. Nah, latihan kedua ini bagus banget buat teman-teman latihan seperti yang tadi ya. Kita bun Muhammadun jadi kita bu Muhammadin. Dan ini anak sudah berikan pengantar tadi. Jadi silakan ini untuk latihan aja, kerjakan di rumah juga. Nah, ini sekarang kita baca latihan yang ketiganya. Oke. Berikutnya Bu Halimah, silakan Bu. Baca bagian ini Bu. Ada gak Bu Halimah? Afwan sebentar Ustadz, masih cari. Oke. Saya lewat dulu boleh ya? Oke. Babu al madrasati. Sambung Bu bacanya, disambung. Oh, babul madrasati. Babul madrasati gitu. Madrasati. Ya. Pintu madrasah itu. Pintu sekolah. Oke, pintu sekolah. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini juga teman-teman perlu ketahui ya bahwa yang memiliki itu nggak hanya orang, gitu. Yang memiliki nggak hanya orang. Pokoknya polanya kayak gini ya. Polanya seperti ini. Berikutnya, Pak Hamdan, monggo. Baru. Ada Pak Hamdan? Afwan Ustadz, ganti nama. Siapa? Saya Nur G Ustadz. Oh, J. Monggo Bu. Himarun rojuli. Oke, bagus. Artinya apa? Keledainya. Ya, himar rojuli, keledai pria itu. Ya, himar rojuli, keledainya laki-laki itu. Jangan diterjemahkan keledai laki-laki ya, bukan. Tapi keledainya laki-laki itu. Baik. Pak Imam, monggo.
Baitu Ustaz. Hamidin. Rumahnya Hamid. Rumahnya Hamid, ahsan. Pak Eka. Ini Sayaroh Pak bacanya. Sayaroh, Avanza, Alphard, Lamborghini. Nah, itu mana Sayaroh? Ya, monggo. Sayarotul. Sayarotul. Mudiri, bagus. Artinya apa? Mobil mudir. Nah, mudir apa kemarin mudir itu? Kapsek, ya. Mudir itu Mobil kepala sekolah. Y. Barakallahu fiik. Berikutnya. Ini Pak siapa? Pak Eka ya? Sekarang Pak Misbah. Iya, Ustaz. Mindilu Amirun. Mindilu? Dilu Amirun ya. Nah, ini teman-teman penting juga mengetahui huruf mat bacaan panjang itu ada 3, alif, waw, sama ya. Alif, waw, sama ya itu huruf mat bacaan panjang kalau kita belajar tajwid. Nah, manfaatnya juga kita tahu huruf mat itu adalah membantu kita baca huruf gundul gitu, yang huruf yang nggak berharakat. Kalau ada huruf setelahnya ada alifnya, pasangkanlah alif ini dengan harakat fathah ya. Kalau ada huruf setelahnya waw sukun, pasangkanlah dia dengan dhammah. Kalau setelahnya ini adalah huruf ya, pasangkanlah dia dengan harakat kasroh. Di sini alif, berarti apa harakat yang cocok nih? Fathah. Bacanya apa? Amma. Sudah mesti amma. Tidak mungkin ammi atau ammu. Ya, berarti apa? Mindilu? Ammar. Ya udah, rohnya dibaca dong, harakatnya apa? Mindilu amma? Mindilu Ammar. Ya, dibaca harakat rohnya apa nih? Ro, ru, ri, ron, rin, run. Yang mana? Itu intinya. Apa? Rin. Ya, mindilu ammarin. Sapu tangannya si Ammar. Ya, berikutnya. Safa itu siapa ya? Safa ya. Ada? Savana. Boleh dibuka audionya? Ya, Nasad. Siapa, Pak? Abu Puput. Abu Wais. Iya. Fadhol, Pak, dilanjut. Ismul Tolibi. Ismut Tolibi. Artinya apa? Namanya pelajar. Namanya pelajar itu. Oke, barakallahu fiik. Namanya pelajar itu. Ismut Talib. Kayak kita nih punya apa namanya? Di dalam kelas ya, di sekolah, di kampus, dalam kelas. Itu guru-guru punya Ismut Talib, Asma'ut Tullab. Jadi daftar nama-nama siswa. Kalau kita nulis nama di buku anak kita, ngasih nama di buku anak kita, tulis Ismut Talib, misalnya siapa Alvaro atau Fulana gitu. Ismut Talib. Kalau cewek Ismut Talibah. Nama siswi tersebut. Oke. Berikutnya Putrujah. Baitullahi. Baitullahi, mana Baitullah? Rumahnya Allah. Oke, rumahnya Allah. Nama lain rumah Allah apa? Masjid. Masjid atau Ka'bah. Iya, Ka'bah. Jadi Baitullah itu mencakup masjid sama Ka'bah. Masjid huwa Baitullah, al-Ka'bah ya Baitullah. Ya, berikutnya Bu Dewi. Fi kitabullahi. Ayo, kita sudah belajar fi. Setelah fi apa harakatnya? Fi kitabillah. Apa?
Jadi kasroh ya Ustaz. Fi Ya, jadi bacanya gimana? billahi. Ulangi, nggak kedengeran? Fi kitabillahi. Nah, bagus. Fi kitabillahi. Artinya apa? Dalam Di dalam Di dalam kitabnya Allah. kitabnya Allah. Apa makna kitabullah di sini? Al-Quran. Al-Quran. Nah, fi kitabillah, bima'na fil Qur'ani. Di dalam Al-Quran. Baik. Berikutnya, Bu Feti. Iya Ustaz. Min baitil mudarrisu. Ayo, ulangi lagi bacanya. Ulangi lagi bacanya. Min baitil mudarrisi. Gitu. Kenapa kok mudarrisi, Bu? Tadi mudarrisu salah. Apa jawabnya? Karena si mudaris lah yang memiliki si rumah. Ya, rumahnya si mudaris, rumahnya si guru. Gitu. Maka yang memiliki di sini diharakati kasroh. Sekarang artinya, Bu. Rumah. Min apa min kemarin? Oh ya, dari rumah guru. Nah, dari rumahnya guru. Oke, min aina ji'ta? Dari mana kamu? Nah, ana min baitil mudarris. Saya dari rumahnya Pak Guru. Ya, berikutnya. Apa nih? Bu Nuraini. Umum siapa itu? Ana Ada. Ustaz. Umum Yafi. Oke. Oke. Ayo Iis. Ya, lanjut. Ala makti mudiri. Apa? Ala apa? Ala maktabi. Ala maktabi mudiri. Nah, di situ kan ada alif lamnya ya. Baca. Alif lamnya jangan dibuang. Ala maktabil gitu berarti. Oh iya. Ala maktabil mudiri. Betul. Sekarang artinya? Di atas meja kepala sekolah. Bagus. Di atas mejanya kepala sekolah. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk pada latihan setelahnya. Ini juga sama ya. Berikutnya Abu Sofa. Abu Sofa ini siapa ya? Nama aslinya? Saya Pak Ustadz. Siapa Pak? Hamdi Pak Ustadz. Ayo, oke, monggo Pak. Wahid. Aina baiti mudarris. Aina ish? Aina baitil mudarris. Nah, kenapa bisa kasroh baitinya? Salah. Aina baitu mudarris. Apa harokati Pak semua? Kalau kita lagi belajar kaidah, baca semua harokatnya. Beda kalau belajar conversation nggak butuh harokat. Kalau di sini belajar kaidah pakai harokat. Ulangi lagi. Gitu. Aina baitu mudarrisi. Huwa ba'id. Ya, huwa ba'idun. Artinya? Huwa ba'id. Di manakah rumah guru itu? Rumahnya jauh. Rumahnya jauh. Bagus barakallahu fiik. Bu Neni. Nah, Ustaz. Ya, dilanjut. Al-Qur'anu kitabullahi. Bagus. Al-Qur'an kitabnya Allah. Al-Quran kitabnya Allah. Nah, teman-teman kalau dapat pola kalimat seperti ini, boleh disisipi adalah dalam terjemahan. Ya, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Quran adalah kitabullah. Kitabnya Allah. Baik, berikutnya. Balkis. Ya, Balkis. Ya, Bu Aprilia. Ya Ustaz. Ya, dibaca. Al-Ka'batu Baitullah. Apa harakat Allah di situ? Baitullahi. Artinya?
Ka'bah rumahnya Allah. Ka'bah adalah rumahnya Allah. Baik. Yang keempat, nomor yang keempat. Bu Ainun. Atau ada yang belum kebagian baca hari ini? Ya, kalau ada yang belum kebagian baca bilang ya. Ada yang belum kebagian baca? Syaikah Ustaz. Siapa? Syaikah Tabris. Iya. Tabris ya, monggo. Raqam 4. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Rasulullah. Ini sisipan Muhammad. seperti ini, sallallahu alaihi wasallam, rahimahullah, hafizahullah. Ya, yang seperti ini apa namanya? Sisipan ya, kalimat-kalimat sisipan. Kita harus tahu juga harakatnya apa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Diartikan, Syekhah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulnya Allah. Oke, Muhammad SAW adalah Rasulnya Allah, utusannya Allah. Barakallahu fikum. Ada lagi yang belum? Harusnya masih ada satu nih yang belum. Udah semua? Oke, kalau udah semua, lanjutkan. Bu Ainun, nomor yang kelima. Kharajal mudarrisi. Nah, ini yang tadi yang jelaskan. Kharajal mudarris. Kharaja verb, kata kerja. Kharajal mudarrisu minal ghurfatil mudiri. Min ghurfatil mudiri. Ya, bagus. Artinya, Bu? Guru itu keluar dari ruang kepala sekolah. Iya, guru itu keluar dari ruangan kepala sekolah. Ya, ingat ya, kharaja kata kerja. Nanti ada yang melakukan aktivitas itu. Nah, yang melakukan aktivitas itu kan subjek. Subjeknya itu di dhamma. Kharajal mudarrisu, kharajal talibu, kharajal mudiru, kharajal muhandisu, dan seterusnya. Sita. Umu Ibrahim. Nah, Ustaz. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ya. Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Oke, barakallahu fiik. Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Nah, yang berikutnya beri penjelasan dulu untuk nomor 7 ini di sini. Untuk nomor 7 ada kata ibn. Seperti ini. Hamzah wasal ba sama nun ibn. Kalau letaknya di awal kalimat daiman bil kasri. Selalu ini dibacanya pakai kasroh ini. Ya, kalau letaknya di awal kalimat selalu pakai kasroh. Jangan dibaca u, jangan pula dibaca a, tapi ibnu. Ada satu kata lagi. Kalau antum belajar hukum tajwid, ya belajar tajwid, harusnya apa? U kan ya? Harusnya itu bila huruf setelah sukun adalah dhamma, maka si hamzah wasalnya diharokati dhamma. Harusnya seperti itu. Tapi dikecualikan dari 2 kata. Dan kata tersebut adalah isim dan juga ibn. Dengar ya, sebentar. Nah, ini dia, perhatikan. Untuk 2 kata ini, kata ibn sama kata ism, ini selalu dibacanya dengan kasroh di awal kalimat tuh. Ismu, ibnu. Jadi jangan baca ubnu ataupun usmu. Ya. Itu kalau letaknya di awal kalimat. Kalau dia ada di tengah-tengah kalimat, harokatnya dibuang. Jadi huruf alif biasa. Wasmu, masmu, tidak ma ismu, bukan. Tidak wa ismu. Di sini juga bukan wa ibnu hamidin, bukan, tapi wa benu. Ya. Aina ibnul mudiri, bukan, tapi aina benul mudiri. Kalau di awal di kasroh, kalau di tengah kalimat dibuang harakatnya. Bisa dipahami? Ajibu, jawab, bisa dipahami? Bisa.
Ya, santu. Akuan bingung Ustadz. Ulang Sudah. Nggak apa-apa, bingung sekarang nggak apa-apa. Ini penjelasannya nanti di pertemuan mendatang, insyaallah taala. Sampai sini dulu teman-teman. Ini Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, jazakumullah khairan. Ada waktu sisa 3 menit, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Selain yang ismu sama ibnu tadi, yang sudah berlalu aja. Ya. Izin bertanya Ustadz. Iya, Itu Bu. kaidah yang baru dibahas itu seperti contoh yang pada kalimat nomor 11 ya Ustadz ya. Yang mana, Bu? Yang di tengah hamzah yang di tengah. Nah, itu jangan ditanya itu dulu, ya. Itu nanti Oh, aja jangan. pengantar, oke? Oh, naam. Nah, Yang lain? Afwan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah pekan depan sudah masuk bulan suci Ramadan teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah memberikan kepada kita usia panjang untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan bisa melaksanakan ketaatan di dalamnya. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma salimna ila Ramadan, Allahumma amin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Ummu Nisa tutup. Wallahu khairan atas penyampaian materi pada pagi ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan kami bisa mengamalkan dalam keseharian kami untuk meningkatkan semangat kami untuk meningkatkan ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah teman-teman kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan berikutnya di pekan depan pada jam yang sama dan waktu yang sama. Kita tutup kelas pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Khairan Ustaz. Iya, Insyaallah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam.